panduan ibadah sekolah minggu online. Siapkan hati dan sikap tubuh yang terbaik. Siapkan Alkitab dan buku catatan. Gunakan pakaian yang sopan dan rapi. Duduk dengan baik. Saat ibadah, tidak boleh melakukan aktivitas lain, bermain, jalan-jalan, atau makan. Memuji Tuhan dengan semangat. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mencatat ayat hafalan. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita akan memuji memuliakan Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Untuk itu, mari kita mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita angkat satu pujian, Bapa, ku datang padamu. Atas kasih anugerah
Terima kasih hari ini Tuhan sudah menolong kami. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa beribadah di hadapan Tuhan. Walaupun saat ini hanya melalui ibadah online, tetapi Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati kami untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan terlebih-lebih kami anak-anak Tuhan ingin mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Masih semangat memuji Tuhan adik-adik? Semangat. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, karena kita semua bersemangat memuji Tuhan, Tante undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji memuliakan Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita memuji bersorak-sorai bagi Tuhan lagi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, salam dalam samudra, ku dayung
hari ini. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan mendengarkan sebagian dari Injil kebenaran Tuhan. Untuk itu, kami persilakan semuanya untuk menyiapkan hati, pikiran, sehingga adik-adik semua bisa mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita mengangkat satu pujian firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami sehingga kami Tuhan boleh paham dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati guru-guru kami yang mengajarkan kami. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, pagi hari ini tema kita yaitu anak Tuhan tidak boleh takut, yang terambil dari Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 33. Sebelumnya kita akan menyaksikan dan melihat bersama-sama video berikut ini. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah
Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sedang Tuhan menyertai kita. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Aku Tuhan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, namun tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Tuhan itu berpanjang dan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua dan Kaleb. Nah, kita sudah selesai menyaksikan dan melihat video tadi yang menceritakan tentang ke-12 pengintai di tanah Kanaan. Jadi pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa untuk menyuruh beberapa orang Israel untuk mengintai tanah Kanaan pada waktu itu. Tanah Kanaan ini adalah tanah yang akan diberikan Tuhan kepada orang Israel. Nah, sesuai titah Tuhan, Musa menyampaikan kepada orang Israel, dan orang-orang yang terpilih di dalamnya adalah setiap kepala suku bangsa Israel. Maka terpilihlah ke-12 kepala suku bangsa Israel. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan sampai ke tempat tujuan, sampailah mereka di tempat yang dinamai orang yaitu Lembah Eskol, karena tandan buah anggur
dipotong oleh orang Israel di sana, juga buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, orang Israel yang telah mengintai, maka saatnya mereka pulang. Mereka pulang ke negeri asal mereka. Nah, di situ mereka menyampaikan kepada Musa dan Harun. Mereka menyampaikan kabar bahwa di tanah itu mereka melihat bahwa tanah itu tanah yang sangat luar biasa. Tanah itu memiliki hal yang sangat luar biasa, yaitu memiliki banyak susu dan madunya. Dan di tanah itu juga kota-kotanya sangat kuat. Nah, kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Dan juga mereka melihat bahwa di situ ada banyak orang-orang besar, yaitu orang-orang raksasa. Dan orang-orang raksasa inilah yang membuat mereka merasa takut. Mereka menyerah untuk menyerang tanah Kanaan. Jadi di saat mereka menyerah, maka di antara ke-12 pengintai tersebut, di antara mereka ada 2 orang yang sangat berani dan kuat. Siapakah mereka? Yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, di situ Kaleb mengatakan kepada mereka bahwa tidak. Dia mengatakan hal tersebut, tidak, kita harus melawan mereka, kita harus menyerang mereka. Karena mereka percaya bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Mereka berniat harus tetap maju, karena mereka harus menduduki negeri itu. Sebab Tuhan yang memberikan kepada mereka, maka mereka percaya bahwa Tuhan juga akan menyertai mereka. Jadi adik-adik yang diberkati Tuhan, orang Israel tadi, mereka bersungut-sungut, mereka merasa kesal kepada Kaleb pada saat itu. Mereka memukuli Kaleb dan melemparinya batu. Jadi mereka memberontak. Nah, di situ Kaleb mengatakan bahwa mereka bersyukur bahwa negeri tersebut adalah negeri yang sangat luar biasa baiknya. Maka ia mengingatkan mereka supaya bangsa Israel jangan memberontak pada Tuhan, karena Tuhan itu selalu menyertai mereka, sehingga mereka jangan takut. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan kita itu sangat baik. Nah, ketika Tuhan kita itu sangat baik dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, adik-adik sekalian, kita tidak boleh merasa takut dalam hal apapun. Contohnya, ketika sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu menyuruh kita ke depan untuk menghafal ayat hafalan, untuk menyerahkan tugas, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik tidak boleh merasa takut. Nah, kita juga tidak boleh merasa malu, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita disuruh untuk menghafal ayat hafalan, artinya kita itu sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan. Jadi adik-adik yang diberkati Tuhan, kita harus menjadi pribadi seperti Yosua dan Kaleb pada saat itu. Mereka tidak pernah takut menghadapi tantangan. Mereka tidak pernah takut kepada orang-orang raksasa yang ada di tanah Kanaan pada saat itu. Jadi adik-adik yang diberkati Tuhan, kita tidak boleh takut lagi, karena ada pribadi yang selalu menolong kehidupan kita di setiap waktu. Siapakah dia? Yaitu Tuhan Yesus. Nah, demikian firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini kita dapat mengerti dan adik-adik sekalian melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan untuk sepanjang minggu ini. Untuk kelas kecil, Mazmur 118 ayat 6a. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Untuk kelas besar, 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Waktunya kuis. Nah, hari ini ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, siapa orang yang berani menyerang kota Kanaan? A. Musa, B. Harun, C. Yosua dan Kaleb. Betul, jawabannya adalah C, yaitu Yosua dan Kaleb. Kita akan lanjut
lanjut pada pertanyaan yang kedua, yaitu siapa orang yang takut dalam firman Tuhan yang telah disampaikan tadi? A. Musa dan Harun. B. Kaleb dan Yosua. C. ke-10 pengintai. Betul, jawabannya adalah C, yaitu ke-10 pengintai. Kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga, yaitu mengapa anak Tuhan tidak boleh takut? A. Karena ada Tuhan yang selalu menolong. B. Karena kita percaya kepada Tuhan. C. A dan B benar. Betul, jawabannya adalah C, yaitu A dan B benar. Inilah kuis pada hari ini. Dan sekarang saatnya kita akan menutup ibadah kita. Jadi ada yang diberkati Tuhan, mari kita lipat tangan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan telah menolong setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, kami boleh beribadah, kami boleh menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur juga Tuhan buat setiap firman Tuhan yang telah disampaikan bagi kami, bahwa kami sebagai anak Tuhan tidak boleh takut, karena kami percaya bahwa kami punya Allah yang sungguh sangat luar biasa, mampu menolong setiap kehidupan kami. Maka pada saat ini Tuhan Yesus, hamba-Mu sendiri menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan untuk seluruh anak-anak sekolah minggu di GPDI Muara 2. Dimanapun mereka berada, mari Tuhan selalu memelihara setiap kehidupan mereka. Berkati mereka dalam studi mereka, berkati dalam masa tumbuh kembang mereka ya Tuhan. Dan berkatilah anak-anak-Mu ini Tuhan untuk menjadi anak yang lebih takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ibadah kami di pagi hari ini. Kami hanya menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, dan biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ada yang diberkati Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan penghiburan yang dikerjakan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini, besok dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Jangan lupa ayat hafalan dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus menyertai. Dadah.